Shalom, hari ini kita kembali dalam renungan dan kita akan membahas satu tema untuk beberapa hari ke depan ini tentang dalamnya kita jatuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang sangat bahaya ketika kita jatuh dan kita tidak tahu bahwa kita ini jatuh. Hal yang sangat berbahaya kalau kita ini sakit padahal kita tidak tahu bahwa kita ini sakit. Jadi ada bagian yang perlu disadari, kalau kita ini jatuh dan kita tahu bahwa kita jatuh, pasti kita akan bangkit untuk berjalan lagi. Tetapi kalau kita ini jatuh dan kita tidak sadar bahwa kita ini jatuh, yang terjadi bahwa kita akan tenggelam, jatuh lebih lama, akan tenggelam lebih dalam. Dan ini yang kita akan melihat beberapa hari ke depan tentang betapa dalamnya kita jatuh. Kisah ini terdapat di dalam Wahyu, dan sudah pasti tahu ini Wahyu tentang sebuah jemaat di Efesus. Dikatakan saudaraku Yesus Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang kedua dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahkan engkau telah mendapati mereka berdusta. Ini satu kisah di mana firman disampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa dikatakan bahwa roh itu tahu bahwa dia adalah orang-orang yang bekerja keras, orang yang dikatakan jerih lelahnya luar biasa, bahkan pekerjaannya juga baik. Kalau dipandang seperti ini, pasti dia adalah orang-orang yang rohani, orang yang sungguh-sungguh bisa membedakan roh, bahkan menguji roh itu dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa Tuhan mencela akan jemaat di Efesus. Dikatakan bahwa hal yang di firman Tuhan ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dan kondisi ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin di tengah-tengah rekan-rekan saudara atau kalau saudara seorang pendeta sudah jumpai ada jemaat-jemaat yang luar biasa. Berani menderita untuk Kristus, sabar dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dilihat ada buah roh, kesabaran dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang luar biasa, pasti orang semacam ini dicari dan diletakkan dalam posisi untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang aneh dikatakan dalam ayat yang keempat dalam Wahyu 2. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini saudaraku yang perlu kita pahami. Padahal mereka melayani Tuhan, berani mati buat Tuhan, siap menderita dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan pada ayat yang keempat bahwa aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Dan ketika firman Tuhan disampaikan kepada Efesus ini, jemaat Efesus, meninggalkan kasih mula-mula, hanya ada satu bagian yang harus dia kerjakan. Dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Ini saudaraku, yang menarik adalah padahal dia melayani Tuhan begitu rupa, dia mengerjakan pekerjaan Tuhan begitu rupa, dia bisa membedakan roh dan dia melakukan banyak hal. Tetapi dikatakan Tuhan mencela bahwa dia telah jatuh, meninggalkan kasih yang mula-mula, disebut begitu dalam engkau telah jatuh. Ini yang perlu kita pahami, kadang-kadang kita merasa sangat rohani, bahkan kita merasa di atas ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita memimpin puji-pujian, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita merasa rohani. Apalagi pimpinan kita meletakkan kita sebagai pemimpin di situ. Kita merasa hidup kita ini hidup yang luar biasa, rasanya seperti itu. Tapi ingat bahwa dalam perjalanan kita ini bukan orang yang menilai kita. Mungkin orang bisa menilai kita bisa keliru karena manusia hanya melihat apa yang di luar. Tapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Dan Tuhan melihat apa yang di dalam di jemaat Efesus dan berkata bahwa
engkau telah meninggalkan kasih mula-mula, dan dikatakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan ini yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh setiap pelayan, pekerja-pekerja Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan. Sekalipun orang berkata engkau hebat dan rohani, tapi semuanya itu hanya dilihat di sisi bagian luar. Tuhan bisa melihat bagian dalam, dan Tuhan berkata, engkau telah jatuh. Dan jatuhnya dikatakan bahwa engkau telah dalam. Jatuhnya tahu dalam. Biarlah hidup kita ini hidup yang menyadari. Dan kalau saudara jatuh dan saudara tahu bahwa saudara jatuh, maka saudara akan bangkit. Sangatlah bahaya ketika kita rasanya rohani, padahal kita sudah jatuh terlalu dalam. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah hal-hal ini kami bisa mengerti dan kami tidak jatuh terlalu dalam. Haleluya. Amin.